latihan berkali-kali. Ya, baik, berikutnya. Ya, baik. Ya, ini promosikan teman, ya, kepada ibunya. Ya. Baik. Ya. Ceritanya, ya. Baik, tolong dengarkan, ya. Kalau tadi sebelumnya latihan itu adalah benda, sekarang yang Anda promote adalah orang. Ya. Sehingga Anda harus tanya ke sebelah Anda, featuresnya dia apa? Ya. Dia ingin diperkenalkan seperti apa? Misalnya contoh, kita memiliki banyak features dalam hidup kita. Misalnya, ya, saya orangnya senang baca. Features nggak? Features. Ya, saya senang belajar. Features. Saya pintar masak. Itu features. Ya, saya bisa nyetir motor pakai satu tangan. Itu features. Ya, ya sudah jelas. Rambut saya panjang. Itu features. Ya. Saya tinggi. Itu features. Ya, banyak sekali features. Kalau saya tersenyum, senyum saya manis, itu juga features. Ya. Coba sekarang ngobrol sama teman sebelah Anda, featuresnya apa yang ingin diperkenalkan? Saya mau promote David ke ibunya. Ya, suatu kali saya ketemunya mamanya di pesta. Oh, mamanya David ya. Nah, lalu saya ini seakan-akan mamanya David. Ya, tante, David itu hebat loh. Dia rajin belajar. Features nggak? Features ya, rajin belajar ya. Karena dia rajin belajar, dia pasti cepat kuliahnya. Advantage-nya, rajin belajar, cepat kuliahnya. Pasti tante menghemat uang deh. Ya, uang kuliahnya nggak lama, ya. Buat Istiqomah, buat namanya dia adalah menghemat biaya, menghemat waktu, kuliahnya cepat. Pakai FAB. Coba bandingkan hanya mengatakan tante, si David itu hebat. Hebat apa mungkin kata mamanya kan? Pakai features, advantage, benefit, ya. Sudah jelas? Sudah jelas? Ya. Baik. Terima kasih David. Tepuk tangan buat David ya. Tolong berdiri semua, ya. Ayo promote teman Anda kepada mamanya. Siapa di antara Anda yang memiliki cukup keberanian untuk mengekspresikannya di depan? Angkat tangan. Ayo kita coba yuk. Siapa? Ya. Siapa yang akan maju ke depan? Angkat tangan. Angkat tangan. Anda siap? Ayo siap. Anda siap? Siapa yang angkat tangan? Ayo. Ya. Ayo maju. Ayo, bagus. Tepuk tangan. Ayo, tepuk tangan ya. Baik, tepuk tangan. Ya, berikan
berikan dorongan terus ya. Ingat, creativity start dengan keberanian dan dia sudah menunjukkan. Baik ya, oke ya, baik ya. Tolong Anda tadi cerita bagaimana ya, Anda featuresnya apa tentang teman Anda ya, featuresnya apa, advantage-nya apa, ini apa ya. Oh, teman saya tadi Yana ini jago gambar, karena dia jago gambar dan kualitas gambarnya sangat bagus Pak. Nah, karena kualitas gambar sangat bagus, bisa buat Bapak kalau misalkan pengen dekorasi rumah, pengen bisa punya pajangan-pajangan di rumah, itu sangat baik untuk Bapak. Sehingga kalau Bapak di rumah lagi duduk begitu banyak gambar-gambar seni, itu akan menangkan suasana hati Bapak. Gitu Pak. Psikologi ya, bagus, tepuk tangan ya, bagus ya, hidup psikologi ya, ya, ini Kak Prodi kan apa ini? Baik ya, ada lagi maju ke depan, ada lagi, ayo maju, ayo dek, maju dek, ya maju, perempuan, ayo tepuk tangan ya. Yang tadi aku promosiin namanya Intan dari sebelah sana. Aku ngomong sama mamanya, Tante, Intan itu cantik banget Tante. Aduh, jadi kalau misalnya dia nyari pacar tuh gampang banget ya Tante. Jadi Tante nggak usah susah-susah nyari jodoh. Iya. Tepuk tangan ya. Tapi siapa namanya ini? Namanya siapa? Siapa? Bella ya. Anda lihat Bella menggunakan body language ya, berbicara. Seperti itu Anda meyakinkan. Ya berbicara jangan menghadirkan cinta ya. Tante, siapa tuh cantik ya selalu. Siapa lagi? Bagian tengah belum ada. Yuk kiri tadi ada. Bagian tengah siapa? Ya. Ada. Ya. Ada. Angkat tangan Anda. Saya tadi punya teman namanya Brasilia. Dia pintar masak. Saya bilang, Om, saya punya teman Brasilia. Dia pintar masak, bagus. Jadi kalau anak Om dijajan sama dia, wah enak. Tak usah beli masakan, tak usah bagi masak, enak di rumah. Datang udah kerjaan, makanan pun siap. Jadi enak di rumah. Dan menghemat biaya, menghemat waktu untuk keluar. Jadi bersama keluarga lebih banyak. Sebelah kanan ada wakilnya. Sebelah kanan ada wakilnya. Ya. Sebelah kanan ada wakilnya. Ya. Ayo. Ya. Ada wakilnya sebelah kanan. Siapa sudah siap? Ya. Ada kanan? Baik. Saya akan memberikan kesempatan satu lagi. Perhatikan ini. Beberapa orang yang maju ke depan, dia sudah memiliki percaya diri, tidak ragu berdiri maju ke depan berbicara. Itu satu keuntungan. Perhatikan semua orang sukses. Bukankah mereka memiliki komunikasi publik? Itu bagian daripada hidup mereka. Sekarang saya menantang di antara kalian, orang yang ragu pengen, tapi pada hari ini kalian memutuskan akan memecahkan ketakutan itu. Sekali Anda berdiri di sini, kalian lulus berbicara di depan 300 orang. Dan pada saat Anda sudah berhasil berdiri di sini,
30 orang itu gampang berbicara, di depan 100 orang itu gampang. Hati Anda akan mengatakan 300 orang pada saya hadapi. Siapa hari ini yang akan memecahkan itu? Angkat tangan, saya akan berikan kesempatan. Ada? Maju, tepuk tangan. Ayo maju deh. Tepuk tangan. Ya, hebat ya. Ya. Ayo. Siapa namanya? Brenda. Ayo, Brenda. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Saya punya seorang teman wanita bernama Sima. Sima itu sangat jago berfilosofi. Jadi ilmu-ilmu teknik-teknik yang telah diajarkan oleh filsuf-filsuf, Sima telah menguasainya. Jadi untuk Anda yang membutuhkan referensi atau motivasi dan lain sebagainya bisa menghubungi Sima. Anda dapat berbagi juga mengenai sejarah-sejarah filsuf-filsuf zaman dahulu. Terima kasih. Akan menghemat biaya juga karena Sima teman sendiri. Kemudian menghemat daripada membaca buku, lebih baik kita bercakap-cakap dengan teman. Ya, seperti itu. Selamat Brenda ya. Ya, ini Brenda ini perlu dapat satu ijazah. Ya, tulisannya 300. Berhasil berbicara di depan 300 orang. Nanti kamu berbicara depan 200 orang sudah lebih gampang. Berbicara depan 100 orang sudah lebih gampang. Apalagi hanya 40 orang. Itu akan sangat gampang untuk kamu. Kamu sudah pecahkan dindingnya hari ini. Baik. Ada satu orang lagi akan mencoba? Ya. Ada satu orang? Saya ini lihat wanitanya hebat-hebat loh ya. You see ya. Wah, luar biasa. Ya. Ada lagi yang ingin mencoba? Masuk ke depan. Angkat tangan. Kali terakhir satu orang lagi. Ya. Ada yang ingin coba lagi? Ya. Ya, saya lihat dulu. Ya. Ya, ada yang mau coba satu orang lagi? Satu orang lagi berikan kesempatan. Ya. Ayo jangan sebut namanya. Yang nyebut namanya angkat tangan. Iya. Ya. Tepuk tangan. Iya. Tepuk tangan. Iya. Tepuk tangan. Namanya siapa? Aduh, dari Kak Rodina. Rodina dari mana? Apa IBM atau dari apa? IBM. Baik, Aldo silakan Aldo. Pagi Om. Saya dengar anak Om yang namanya Okta itu ternyata jago basket loh Om. Iya, dia barusan ya Om ya diterima jadi tim inti, terus dia mengikuti lomba-lomba basket. Dan keuntungannya Om pasti sangat bangga dengan anak Om itu. Om pasti jadi bahan pembicaraan teman-teman Om. Wah, anak Om itu sangat hebat sekali. Dan Om kalau misalnya bosan, Om pengen main basket, Om nggak perlu jauh-jauh ke klub. Om main saja sama anak sendiri. Pasti Om menghabiskan waktu banyak dengan anak. Selamat ya. Iya, bagus Aldo ya. Kamu juga dapat ijazah 300 ya. Sanggup ya berdiri dan berbicara dengan gaya, dengan ekspresi di depan 300 orang. Baik ya, ya. Kesempatannya sudah selesai. Ya. Anda yang belum maju, latihan di rumah. Saya ingin sampaikan 4 tahun lagi Anda akan masuk ke masyarakat. Saya ingin sampaikan masuk ke masyarakat nanti jangan sampai Anda masuk tanpa communication skill. Itu adalah bekal luar biasa. Apalagi kalau Anda bisa berbicara depan publik. Gunakan kesempatan berbicara depan publik. Ambil kesempatan itu. Bukan sekedar latihan berbicara, latihan ekspresif, latihan percaya diri, latihan meyakinkan orang lain. Itu luar biasa. Ya, nanti Anda jualan harus komunikasi, lakukan. Ditolak nggak apa-apa. Ditolak sama seperti petinju terima pukulan. Ini akan membuat aku lebih kuat. Ya. Baik, ya. Apakah ada tanya jawab, Pak David? Ya. Kalau ada yang ingin bertanya, saya diberikan waktu 5 menit. Ada yang ingin bertanya?
Oke, ada pertanyaan, silakan kalian angkat tangan. Mic akan saya berikan. Yuk, silakan, waktu hanya 5 menit. Jangan sia-siakan ya. Oke, terima kasih. Nama saya Syamsyah dari kelas B, saya dari Fakultas Psikologi. Saya mau menanyakan seperti ini, kan jadi seorang entrepreneur harus pintar untuk mempromosikan ya. Jadi gimana kalau suatu barang itu kita mempromosikan tapi sudah ada dampak-dampak negatifnya, kayak gitu. Jadi apakah suatu barang itu dampak negatifnya itu juga perlu dipromosikan? Tapi kalau kita promosikan dampak negatifnya, itu juga akan mengurangi kepercayaan masyarakat. Terima kasih. Bagus. Ini satu pertanyaan yang tidak gampang, ya. Tapi bagus kalian bertanya seperti ini. Langsung dijawab atau ada lagi Pak? Kasih kesempatan. Boleh mungkin satu lagi ya. Satu lagi ya. Cari 5 menit. Silakan. Selamat pagi, saya Eki dari BIS dari kelas B. Saya mau tanya. Tadi kan dijelaskan sudah bagaimana tips kita untuk bisa mempromosikan suatu barang kepada orang lain. Nah, yang saya ingin tanyakan sebelum itu, apakah ada tips juga bagaimana supaya kita bisa menarik orang, supaya interest berbicara dengan kita, berkomunikasi dengan kita. Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan pertama tentang negatif. Saya punya beberapa poin. Poin pertama, ketika Anda mendevelop satu produk Anda harus dalam konteks customer sedemikian rupa, walaupun ada kelemahan, itu positifnya jauh lebih banyak. Itu poin bro. Tidak ada yang sempurna, bukan? Betul nggak? Betul kan? Tidak ada yang sempurna. Kita harus yakin bahwa produk kita, walaupun mungkin ada sisi negatifnya, dia bisa memenuhi kebutuhannya dia. Baik. Itu poin pertama. Poin kedua, ya, ketika berbicara negatif terhadap apa? Namanya klarifikasi. Tidak selalu negatif itu merata. Kalau bahwa rokok, contohnya rokok, bahwa itu bisa mengakibatkan cancer, itu merata. Ya, sehingga tidak semua orang ahli pemasar mau memasarkan rokok. Ya. Kami memiliki media-media, ya, di Grup Ciputra. Pak Hati Putra pemegang saham di Bisnis Indonesia, dia juga pemegang saham Lloyd di Bintang Indonesia, di Aura, dan beberapa yang lain. Ya, karena kami merasa bahwa ada dampak negatif yang signifikan, semua media kami tidak menerima iklan dari rokok dan minuman keras. Karena sangat signifikan. Tapi ada kelemahan-kelemahan yang relatif. Misalnya, ada orang mengatakan iPad One itu berat. Dibandingkan terhadap apa beratnya, ya, dia berat kok dibandingkan iPad tuh, ya. Dia berat kok dibandingkan dengan kertas. Tapi oke nggak iPad One? Ingin nggak Anda punya iPad? Oke kan? Ya, baik, ya. Yang ketiga, kalau Anda cerita tentang diri Anda kepada orang lain, kita mulai tentang diri kita yang negatifnya dulu atau positifnya dulu? Biasanya apa? Ya, tentu kita mulai dengan positifnya dulu, ya, karena setiap produk pasti ada kelemahan. Supaya apa? Suatu kali orang itu akan tahu kelemahan produk kita, tapi kalau di compare-nya kelemahannya kok jadi kecil dibandingkan dengan positifnya. Ya, baik, itu penjelasan saya. Yang kedua, Anda bertanya kepada creative opening statement, itu bagus. Jadi waktu ngomong jangan klise, misalnya apa kabar, selamat pagi. Bikin creative statement. Saya tidak menyangka kantor Bapak menjadi seperti ini sekarang. 5 tahun yang lalu saya datang kemari, hanya 1 lantai Pak. Sekarang Bapak sudah 4 lantai. Creative statement. Betul, ya. Sebelum menjelaskan itu membuat orang senang. Ya. Opening statement itu harus Anda pikirkan.
Kalau Anda lihat salesman yang hebat ya, pada saat dia nunggu, misalnya dia akan datang ketemu seorang direktur, dia tunggu di ruang tamu, matanya masih jalan. Ya, kalau ada news, biasanya di ruang tamu di kantor itu ada news tentang perusahaan itu, dia ambil newsnya, dia baca, barangkali ada informasi. Jangan-jangan orang yang akan ditemuinya itu baru dipromosikan bulan lalu. Coba bayangkan kalau opening statementnya, Pak, selamat, bulan lalu Bapak jadi direktur. Kaget nggak dia? Kaget. Lebih lancar nggak berikutnya? Lebih lancar. Ya, itu namanya kreatif opening statement. Lihat. Menjadi tenaga penjual bukan hanya modal mulut, pakai ini. Dan Anda anak musik, jangan hanya modal ini, pakai ini waktu Anda menjual. Baik, saya kira saya tiba pada bagian akhir, ya sudah tepat ya 9.15. Terima kasih perhatian Anda. God bless you.